Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan sistem penggajian. Maka sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulfa Fajriani, NIM 19053101 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Baiklah, pada soalan pertama, yaitu soal 15.1. Soalnya adalah bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan penggajian. Meskipun demikian, banyak perusahaan pengolahan sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Baik, jawaban saya, MSDM atau penggajian terdiri atas dua sistem yang saling berhubungan tetapi terpisah. MSDM sendiri mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Nah, sistem penggajian yaitu mencatat dan mengelola data yang digunakan untuk membayar para pegawai atas jasa mereka. Kedua sistem ini harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah yang pertama, kelebihan dalam membayar pegawai karena data, waktu, dan kehadiran tidak valid. Yang kedua, membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Nah, kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat secara spesifik dengan memuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. Yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk pengajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Yang kedua, pencatatan dan memverifikasi waktu kerja pegawai. Yang ketiga, menyiapkan cek gaji. Yang keempat, mendistribusikan cek gaji. Dan yang kelima, merekonsiliasi rekening bank penggajian. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu 15.2. Pertanyaannya adalah, beberapa akuntan telah mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk memperkerjakan dan melatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak? Atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Nah, jawaban saya setuju dengan pernyataan ini. Akuntansi sumber daya manusia mencatat pengeluaran untuk sumber daya manusia sebagai investasi atau aset, bukan sebagai biaya. Kecuali untuk beberapa pengeluaran tertentu yang memang harus dikapitalisasikan setiap bulannya, seperti gaji pegawai. Pengertian dari aset sendiri adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan diperoleh manfaat ekonomisnya. Nah, sumber daya manusia haruslah merupakan suatu elemen yang dapat terdefinisi dalam laporan keuangan. Terdapat 3 kriteria utama agar suatu item dapat diakui sebagai aset. Nah, yang pertama, memberikan manfaat ekonomi atau jasa-jasa potensial yang cukup pasti di masa depan. Yang kedua, dikuasai oleh entitas. Yang ketiga, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, pada hal tadi, yaitu pada kriteria yang pertama, manfaat ekonomi yang dimaksud dalam kriteria aset erat kaitannya dengan konsep probability. Kemungkinan tersebut terjadi jika perusahaan mengadakan program orientasi karyawan baru, program pelatihan dan pengembangan, pendidikan formal untuk jenjang tertentu, serta membangun fasilitas untuk meningkatkan moral karyawan dengan harapan akan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Dengan adanya hal ini, sumber daya manusia perusahaan telah mencakup pengertian dari aset itu sendiri, mengenai adanya manfaat yang didapat pada periode yang akan datang. Makanya, pemberdayaan sumber daya manusia ini pada perusahaan itu tidak digolongkan kepada pengeluaran, melainkan kepada aset. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan 15.4, pertanyaannya adalah,
Salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekomunikasi adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia yang disediakan perusahaan untuk kepentingan lain. Apa saja ancaman-ancaman lain atau pengendalian apa yang dapat mengurangi resiko dari ancaman-ancaman tersebut? Nah, jawaban saya yang pertama, eh, ancaman-ancaman lain yang pertama resiko keamanan seperti karyawan yang tidak secara proaktif memelihara antivirus dan mengelola pet secara tepat. Sebagai tambahan mereka mungkin tidak melindungi atau membuat data cadangan yang seharusnya. Nah, yang kedua, tidak bekerja atau kurang bekerja secara efektif daripada jika karyawan bekerja di tempat bekerja. Lalu, pengendaliannya, software ada untuk memungkinkan perusahaan mengawasi karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Sebagai tambahan, perusahaan dapat meminta karyawan telekomunikasi tersebut masuk ke jaringan komputer perusahaan mereka dan menyimpan semua file yang berkaitan dengan hasil kerja di jaringan perusahaan dan tidak di mesin rumah mereka. Karyawan juga bisa diminta untuk masuk ke jaringan perusahaan sehingga mesin mereka dapat diperbaharui dengan perlindungan antivirus dan pet tertentu. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, bab ini membahas tentang bagaimana Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat? Pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan validasi perubahan tersebut? Jawaban saya, pengendalian apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat. Yang pertama, aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaharuan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, yaitu perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tiket bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Yang kedua, menunjukkan bahwa Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbaharui database penggajian untuk perubahan yang diakui secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbaharui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya. Ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perubahan asuransi. Meskipun penggajian diproses dalam bentuk bed mode, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbaharui database induk penggajian sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Ada beberapa ancaman dalam hal ini dan pengendaliannya. Yang pertama, perubahan yang tak terautorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya, pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan, pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Pengendalian akses sistem penggajian juga penting. Sistem tersebut seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks pengendalian akses. Yang pertama, menjelaskan tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan setiap pegawai, dan yang kedua, mengidentifikasi file apa yang diperbolehkan untuk diakses setiap pegawai. Nah, ancaman yang kedua, ancaman lainnya adalah ketidakakuratan dalam memperbaharui data induk penggajian, sehingga menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda karena tidak membayar jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Sebaiknya dilakukan pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat. Selain itu, memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen atas seluruh perubahan terhadap pegawai di departemennya, memberikan sebuah cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. Baik, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.